Halo anak-anak, kita masuk di pembelajaran ketiga ya, yaitu menjelaskan simbol sila ketiga. Tujuan dari pembelajaran ini, anak-anak memahami simbol sila ketiga Pancasila, dan anak-anak juga memahami mengukur dan membandingkan berat benda dengan alat ukur tidak baku. Jadi di pembelajaran ini anak-anak akan belajar. Nah, sekarang kita belajar simbol sila ketiga Pancasila. Simbol sila ketiga Pancasila itu adalah pohon beringin. Kenapa pohon beringin? Karena pohon beringin memiliki daun kecil dan akar yang kokoh. Daun pohon beringin bersatu menyerupai bentuk atap rumah. Pohon beringin bisa digunakan untuk berteduh. Pohon beringin menjadi simbol persatuan. Jadi simbol sila ketiga Pancasila ini adalah pohon beringin. Karena pohon beringin ternyata selain dia memiliki akar yang kuat, dia juga pohon tersebut menyerupai bentuk rumah. Ya, jadi dapat menjadi tempat untuk berteduh banyak orang seperti itu ya, melambangkan persatuan. Anak-anak akan mengerjakan kinerja praktek di halaman 44. Jadi anak-anak akan menulis bunyi sila Pancasila tersebut dan menulis sikap yang sesuai dengan sila Pancasila, sila ketiga ya. Kita akan belajar mengukur dan membandingkan berat benda dengan alat ukur tidak baku. Di tema yang kelima, anak-anak sudah pernah belajar ya, bagaimana cara mengukur dengan ukuran tidak baku. Nah, sekarang kita mau mengingat kembali ya. Coba perhatikan. Untuk menentukan berat sebuah benda dapat menggunakan benda yang lain. Jadi anak-anak, misalnya kita mau tahu seberapa sih beratnya ini pepaya. Ya, di sini ada satu pepaya. Kalau kita ukur dengan ukuran tidak baku, ternyata berat pepaya itu adalah seberat 5 apel. Jadi kalau ditimbang ukurannya sama, lurus seperti ini. Jadi kita tahu ternyata satu semangka ini beratnya seperti 5 apel. Nah, coba lagi. Di sini ada satu semangka. Satu semangka itu ternyata beratnya 8 apel. Jadi berat satu pepaya adalah sama dengan berat 5 apel. Nah, di sini ada lagi satu semangka itu kalau kita timbang dengan ukuran tidak baku, ternyata beratnya adalah sama dengan 8 apel. Jadi satu semangka ini jika kita timbang dengan timbangan tidak baku, ternyata beratnya adalah 8 apel ya. Jadi satu semangka sama dengan 8 apel. Nah, karena 5 apel kurang dari 8 apel, maka satu pepaya lebih ringan dari satu semangka. Atau satu semangka lebih berat dari satu pepaya. Nah, anak-anak, jadi kita mau lihat ya, kalau 5 apel itu kurang dari 8 apel, maka satu pepaya lebih ringan dari satu semangka. Nah, sekarang kita akan mengamati. Jadi kita mau sama-sama mengamati ya. Mengamati berat benda yang ada di sekitar anak-anak. Nah, mula-mula anak-anak buatlah timbangan seperti gambar di samping. Jadi anak-anak membuat timbangan seperti ini ya. Masukkan dua benda yang berbeda di kedua kantong. Salah satu benda untuk diukur beratnya. Jadi salah satu benda itu anak-anak pilih untuk diukur beratnya. Benda yang lain sebagai satuan ukurnya. Misalnya penghapus dan klip kertas boleh, atau mungkin penghapus dengan kelereng juga boleh. Nah, tambahkan banyak klip kertas sehingga timbangan menjadi seimbang. Nah, anak-anak kan sudah menyiapkan penghapus. Terus anak-anak juga menyiapkan klip kertas misalnya. Setelah itu ukur, timbang menjadi seimbang seperti gambar ini. Nah, ternyata berat penghapus itu adalah sama dengan 5 klip kertas. Atau berat penghapus itu sama dengan 2 kelereng. Anak-anak boleh mencobanya dengan menggunakan benda-benda yang lain. Misalnya boleh juga pensil, misalnya boleh juga tempat pensil. Jadi anak-anak harus mencari pengukur satuannya juga. Ya, coba anak-anak praktekkan di rumah.
Coba anak-anak mengamati ya bagaimana caranya menimbang dengan ukuran yang tidak baku ya anak-anak. Sekarang tugas hari ini adalah anak-anak mengerjakan kinerja praktek di halaman 44 dan mengerjakan soal-soal di halaman 46. Jadi anak-anak boleh mengerjakannya di buku modul kalian. Oke anak-anak, selamat belajar dan tetap semangat.